Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf adalah ilmu yang membicarakan tentang ahwal hati, segala penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat terpuji, sekalian syirik khafi, serta menunjukkan jalan memperbaiki hati tersebut melalui zikrullah dan mujahadah. Puncak tertinggi adalah mengenal Allah. Allah itu ada. Untuk mencari yang ada, seseorang itu perlu mati, mematikan dirinya. Antal mautu qablal mautu, matikan dirimu sebelum mati yang sebenarnya. Oleh sebab itu, jangan asyik dengan angan-angan kosongmu dan khayalan semata salik dan dunia ini. Hanya wujud dalam pikiran, bagaimanapun tidak ada pada hakikatnya wujud ini. Kedua-duanya semata-mata kosong. Sesuatu yang kosong tidak dapat mengenal kepada yang ada, yang maha ada. Oleh karena itu, jika mencari yang maha ada, Allah subhanahu wa ta'ala melalui sesuatu yang tidak ada adalah sia-sia belaka. Yang tidak ada ini sesungguhnya kita, yang ada itu Allah. Sebab yang tidak ada tidak akan mampu menjahirkan yang ada. Maka sebaliknya, yang adalah yang mampu mewujudkan segala sesuatu yang tidak ada, kosong kepada yang ada. Zat yang gaib lagi gaib itu selama-lamanya tidak akan ada kenyataannya, tetapi ada penzahiran sifat-sifatnya, terutamanya kepada salik yang mukmin, salik yang mengenalnya. Si salik hanya menjadi kenyataan tajalli zat yang gaibul gaib. Dari ahdah timbul wahdah, yaitu kenyataan kesempurnaan sifatnya. Inilah pintu untuk mengenal yang ada, Allah subhanahu wa ta'ala, yang tiada, kosong, tidak boleh berubah menjadi yang ada. Dialah yang ada, dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah yang awal, dan dialah yang akhir. Dia itu adalah aku yang bergerak, Tuhan ilahi. Oleh sebab itu, wujud aku lebih terang dan nyata daripada wujud-wujud yang lain. Akulah yang melihat dan yang dilihat. Wujud engkau itu tidak ada, alias kosong semata-mata. Seluruh ilmu ini adalah bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ulama-ulama ahlus sunnah berpendirian adalah wajib bagi setiap muslim mengamalkan tasawuf. Berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, bermula ilmu tentang kolbu dan mengenal penyakitnya berupa iri hati, riya dan semisalnya adalah fardu ain. Seseorang muslim tidak akan dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah dengan hanya mengamalkan ilmu fikih semata-mata. Malah wajib baginya menghimpunkan kedua-duanya, yaitu ilmu fikih dan ilmu tasawuf, untuk kesejahteraan zahir dan batinnya. Seperti kata Imam Malik radhiyallahu an, siapa saja yang mengamalkan fikih tanpa tasawuf, maka dia fasik. Siapa saja mengamalkan tasawuf tanpa fikih, maka dia zindik. Menghimpun keduanya, itulah yang hak. Ilmu tasawuf termasuk dalam ajaran agama Islam yang merupakan bagian dari perkembangan para sufi. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata tasawwafa yang mengandung makna menjadi, berbulu banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaian yang terbuat dari bulu domba. Diketahui bahwa ilmu tasawuf ini berasal dari berbagai pengaruh
ajaran agama atau filsafat lain, hingga pada akhirnya disesuaikan dengan konsep agama Islam. Secara singkat, para ahli sufi mengatakan bahwa tasawuf adalah cinta dengan sang pencipta, bukan dengan manusia atau materialistis apapun, dan pencipta sepenuhnya dari lubuk hati terdalam dengan kemurnian hati paling tinggi pada sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tasawuf sejati. Syekh Abdul Qadir Jailani berpendapat bahwa tasawuf adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadah, taubah, dan ikhlas. Sejak zaman Nabi Rasulullah SAW, tasawuf sudah dikenali, diajarkan, dan diamalkan oleh beliau. Namun pada saat itu masih belum lagi dinamakan dengan nama tasawuf. Akan tetapi ia bernama Tariqatus Sirriyah karena sesungguhnya tasawuf bukanlah agama atau golongan tertentu, melainkan adalah jalan atau tata cara bagaimanakah mempraktikkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyatukan hati, pikiran, dan tingkah laku yang ditujukan hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagian orang juga berpendapat bahwa ajaran tasawuf merupakan teori baru yang dimunculkan oleh para syekh dari tarekatnya masing-masing, dan sebagian juga menilai bahwa ajaran tasawuf tidak memiliki sumber yang jelas, dan itu adalah pendapat yang salah. Pandangan ini sangat keliru dan tidak beralasan karena cenderung memisahkan ajaran tasawuf dengan ajaran Islam yang kita kenal selama ini. Yang benar, para syekh dari tarekat sufi ini hanyalah meneruskan dan mengajarkan kembali daripada apa-apa yang mereka dengar, mereka lihat, amalkan, dan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena landasan dasar tasawuf di zaman Rasulullah SAW adalah zuhud dan waro, sebagaimana yang termaktub di dalam hadis Bukhari Muslim yang sudah pasti, jelas, dan sahihnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.